Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Sefaris dari jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Dalam budidaya tanaman yang sedang berkembang di masyarakat, seperti metode hidroponik, aquaponik, dan juga budidaya, ketiganya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Seperti hidroponik, merupakan metode menanam dengan menggunakan air sebagai nutrisi utama bagi tanaman dan juga tidak menggunakan media tanah sebagai media tanamnya. Sehingga pada hidroponik memerlukan nutrisi tambahan seperti mix A dan juga mix B yang dicampurkan ke dalam air untuk nutrisi tambahan bagi tanaman. Dan yang kedua yaitu aquaponik. Aquaponik sama prinsipnya dengan hidroponik, yaitu tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya dan juga menggunakan air sebagai nutrisi utama bagi tanaman. Bedanya pada aquaponik yaitu berbudidaya tanaman sekaligus budidaya ikan dalam satu waktu. Sehingga pada aquaponik menggunakan air pada kolam ikan sebagai nutrisi utama bagi tanaman. Dan yang ketiga yaitu budidaya atau budidaya ikan dalam ember. Budidaya dapat dikatakan sebagai skala kecilnya dari aquaponik. Bedanya budidaya sesuai dengan namanya budidaya ikan dan juga tanaman dalam ember. Sehingga skalanya lebih kecil yaitu hanya sebatas ember. Selain skalanya lebih kecil, budidaya tidak memerlukan listrik dalam perawatannya. Tidak seperti aquaponik maupun hidroponik yang biasanya menggunakan pompa untuk pendistribusian air kepada tanaman. Sehingga pada segi ekonomis, walaupun ketiganya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, tetapi yang paling ekonomis yaitu budidaya. Bagaimana cara budidayanya? Mari kita simak video berikut ini. Budidaya ikan dalam ember atau budidaya sangatlah mudah untuk membuatnya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan cup atau gelas, dapat menggunakan gelas plastik bekas. Lalu yang kedua yaitu kawat, saya menggunakan bekas hanger atau dapat pula menggunakan kawat yang lebih lunak. Lalu ada arang, dapat menggunakan arang kayu maupun arang batu kelapa. Lalu ada tang, kemudian ada solder. Kemudian ada benih tanaman. Saya menggunakan benih kangkung dan benih ini digunakan untuk penanaman metode benih. Dan yang selanjutnya itu E4. Sebenarnya ini opsional. E4 merupakan probiotik yang di sini digunakan untuk menjaga kualitas air dalam kolam ikan, sehingga kolam ikan airnya akan lebih awet dan probiotiknya atau bakteri baiknya dapat menguraikan kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Sebenarnya ada E4 yang dikhususkan untuk budidaya perikanan. Jika menggunakan E4 tersebut, maka akan lebih baik lagi. Yang pertama yaitu sebelum kita menebar benih ikan, dilakukan persiapan air terlebih dahulu. Ember diisi dengan air, lalu dapat kita kasih E4, kemudian kita diamkan selama beberapa hari sebelum kita tebar benih ikan. Setelah beberapa hari dapat kita tebar benih ikan. Saya menggunakan benih ikan lele ukuran 5-7 cm. Dalam bak ini dapat memuat kurang lebih 50 benih ikan. Sedangkan yang ukuran 80 liter dapat diisi sampai 100 benih ikan. Lalu kita buat alat untuk budidayanya. Yang pertama, kawat kita bentuk agar dapat mencantolkan gelas pada sisi ember. Dapat menggunakan tang. Lalu kita lubangi cup atau gelasnya dengan solder. Yang pertama itu bagian bawahnya, dan selanjutnya bagian samping. Bagian samping kurang lebih ketinggian 1/4 dari bawah gelas. Lalu lubang di atas untuk lubang kawat. Lalu kawat dimasukkan dan kurang lebih dapat dicantolkan pada sisi ember seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan arang. Arang sebelumnya kita cuci terlebih dahulu agar nantinya arang tidak mengotori kolam ikan. Kita masukkan arang dan kita susun. Arang kita susun kurang lebih sampai setinggi 1/3 dari gelas atau di atas lubang samping. Setelah itu, pada metode menggunakan benih tanaman, kita memerlukan tisu untuk media penyemaiannya.
Setelah itu kita letakkan benih tanaman di atasnya, beberapa butir, 5-10 butir, karena tidak semua benih akan tumbuh. Dan kita tata, kita kasih jarak masing-masing benihnya. Lalu untuk metode menggunakan batang kangkung, ini akan lebih mudah dan juga akan lebih cepat pertumbuhannya. Jika menggunakan ini lebih simpel tanpa menggunakan tisu, yaitu kita menggunakan arang sebagai medianya, lalu kangkung kita letakkan, kita susun 3-4 kangkung dalam 1 gelas. Ini sudah saya tebar benih ikannya, lalu saya letakkan. Kurang lebih untuk ember ukuran 80 liter bisa kita isi maksimal sampai 14 cup atau dapat 10 cup dengan jarak yang lebih renggang. Dengan kedalaman air sampai airnya setinggi arang sehingga sampai membasahkan tisu tetapi tidak sampai mengenangi benih kangkung. Seperti inilah cara budidaya ikan dalam ember. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.